Kata Nabi Muhammad, wahai Ali, juallah baju besimu itu, bawakan uangnya, jadikan ia sebagai maharmu untuk menikah dengan putriku Fatimah. Nabi jodohin Sayyidah Fatimah sama laki-laki paling miskin dari para sahabatnya. Sampai-sampai Sayyidah Fatimah itu ibu-ibu sekalian, itu buat makan hari itu nungguin Sayyidina Ali kerja dulu. Kerja hari itu buat makan hari itu. Siapa di antara kita yang kayak begitu? Gak ada saya rasa. Seenggaknya masih punya buat besok. Betul? Masih punya buat lusa, ada lah, ada. Gak sampai gak bisa makan amat. Itu sebabnya Bu, Sayyidah Fatimah tuh di rumahnya nyuci, nyapu, numbuk gandum. Ibu, mereka itu makannya roti, tapi Bu, dari gandum. Ibu kebayang, dari gandum harus dibikin jadi roti. Beliau numbuk tuh gandum ampe halus. Habis itu diadonin sama beliau, dipukul-pukul tuh adonan. Habis itu kemudian dipanggang sama beliau Bu. Ibu-ibu saya sekalian, jadi kamu kalau bayangin putri Nabi kayak putri-putri zaman sekarang, yang halus kulitnya, yang mulus tangannya, gak pernah kena panasnya penggorengan, gak pernah kecipratan minyak panas. Bu ya, kamu keliru. Tangannya Sayyidah Fatimah itu Bu sampai kapalan, kata orang Jawa. Tahu kapalan? Keras banget. Nggak ada lembut-lembutnya. Tangannya Sayyidah Fatimah itu ibu-ibu sekalian, banyak kayak garis-garis hitam karena kena panas ketika beliau memanggang rotinya tersebut, memasak. Itu Sayyidah Fatimah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, bersama dengan itu ibadahnya luar biasa. Kasih sayangnya kepada orang lain luar biasa. Kita kan kalau kita lagi gak punya duit, boro-boro mau ngasih orang. Kita kalau duit kita sedikit, boro-boro mau mikir sedekah. Kan begitu? Sayyidah Fatimah gak gitu. Gak gitu. Semiskin-miskin apapun, sesedikit apapun, beliau pasti berbagi kepada orang lain. Malamnya isinya doa. Tahajud, doa. Ya Allah, kasihani fulan bin fulan. Rahmati fulan bin fulan. Ya Allah, fulanah bintu fulan, ya Allah. Sayangin dia ya Allah. Jangan susahkan hidupnya ya Allah. Padahal hidup Sayyidah Fatimah susah. Kata putranya Sayyidina Hasan, aku belajar banyak dari ibuku. Pernah satu malam aku terbangun di waktu malam. Aku cari ibuku. Beliau di atas jadahnya tengah berdoa. Dilihatnya aku, kemudian dipanggilnya. Sini nak, kebangun ya, sini nak, sini nak. Aku pun tidur di pangkuan ibuku, membaringkan kepalaku di pangkuannya. Kemudian ibuku mulai mengangkat tangannya berdoa. Beliau mendoakan orang.
tanpa sekalipun menyebut namanya sendiri dalam doanya. Hati yang sabar. Hati yang sabar. Sabarnya nggak dikit. Sabarnya luas tak terbatas. Makanya kalau kamu nih bilang, sabar kan ada batasnya. Ya karena sedikit. Sabar kamu tuh dikit. Makanya ada batasnya. Sabar kamu itu kayak galon. Keluarin. Ya habis. Jadi kamu cepet banget bilangnya, saya udah gak sabar lagi. Sudah habis kesabaran saya. Ini udah di luar batas sabar saya. Karena sabarmu kelasnya galon. Sayyidah Fatimah sabarnya kelasnya lautan. Mau diambil berapa juga gak habis-habis. Sayyidah Khadijah sabarnya kelasnya lautan. Sampai kurus kering. Tetap aja bisa senyum sambil bilang, sebab tenagaku, hartaku, hembusan nafasku, nyawaku, mati hidupku, aku persembahkan untukmu wahai Rasulullah. Kok gak habis sabarnya? Ya habis Bu. Kenapa? Lautan. Lautan. Gak ada habis-habisnya. Kamu baru galon habis. Suami bilang, ntar dulu ya. Udah habis sabarnya. Kamu baru listrik tokennya habis. Udah paniknya. Suami kamu marahin sampai jadi kayak budak kamu. Sampai jadi kayak pembantu. Hati-hati. Kunci surgamu ada di tangannya. Hati-hati. Hati-hati. Sama suami yang benar Bu. Sama suami yang sabar Bu. Insya yang banyak minta maafnya. Iya. Ayolah. Pengen jadi wanita surga, yang nomor satu intinya adalah sabar. Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila baiti Fatimah. Ila baiti Fatimah. Nabi Muhammad masuk ke rumah putrinya Fatimah. Fawajadaha naimatan 'alal ardh. Nabi mendapati Sayyidah Fatimah tidur meringkuk di lantai. Nabi mendekatinya, kemudian bertanya, "Amaridti ya Fatimah, kamu sakit nak?" Sayyidah Fatimah menjawab, "La ya Rasulullah, bal ana ja'iah." Enggak wahai Rasul, saya enggak sakit. Saya hanya lapar. Yang sabar, yang sabar. Kamu enggak ada apa-apanya. Ujianmu dalam hidup nih enggak ada apa-apanya. Kamu mau dikasih
miskin, nggak ada papanya sama kemiskinannya wanita-wanita surga. Kamu pengen jadi wanita yang dirindukan surga, belajar yang sabar. Sabar. Ujianmu tuh apa sih? Nggak ada papanya saya bilang. Dikasih sakit, kayak apa sakitnya? Nggak ada papanya. Sama sakitnya wanita-wanita surga. Difitnah, dibenci orang, dibully orang, nggak ada papanya. Sama apa yang diterima wanita-wanita surga. Karenanya jalanin hidup dengan segala kesusahan-kesusahannya, dengan segala ujian-ujiannya yang sabar. Insya Allah. Yuk, belajar lagi. Yuk, sabarnya digedein. Gimana sih Ustazah? Nih kalau denger kayak gini mah, Ustazah. Betul ya? Denger gini mah, gitu pokoknya. Sabar, 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 sabar. Begitu nyampe rumah, lihat suami baringan di sofa. Kesel banget lihatnya. Kerja kagak, bantuin rumah kagak. Ini laki mau apaan dah hidupnya. Suami modelan apa sih kamu? Suami cap apa nih kamu nih? Lupa semua dah. Pelajarannya lupa semua, betul? Latihan. Diingetin. Gimana ngingetinnya Ustazah? Ingetinnya firman Allah Subhanahu wa taala, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik bagimu daripada dunia. Enggak apa-apa sakitnya di dunia. Jika di akhirat kamu akan hidup bahagia. Enggak apa-apa susahnya di dunia. Kalau nanti di hari akhirat kamu bisa ketemu sama Nabi Muhammad. Enggak apa-apa miskinnya di dunia. Jika nanti di hari akhirat membuatmu memiliki istana di surga. Enggak apa-apa. Susah-susah di dunia itu enggak apa-apa. Jika ujungnya adalah bahagia di surga. Amin ya Rabbal. Jadi kalau mau marah ingetin, mau dunia apa mau surga nih? Nia surga, nia surga. Itu. Jangan sampai kamu bikin keputusan-keputusan di dunia, kesenangan-kesenangan di dunia kamu pilih bikin kamu sengsara kelak di akhirat nanti. Begitu jelas? Insya Allah. Saudaraku sekalian saya muliakan, suami kurang-kurang nih, kurang perhatiannya, kurang duitnya. Tahu-tahu di WA-in sama mantan zaman SMA. Sekarang dia jadi anggota dewan.
Ngobrol-ngobrol di WhatsApp, tahu-taunya kita tahu bahwa dia sekarang lagi menduda. Ngobrol berhari-hari, tahu-taunya perhatian banget. Malam-malam nanyain kamu udah makan. Kamu liatin nih suami di samping, ih boro-boro nanyain saya udah makan atau belum. Yang ada dinyuruh aja saya bikinin ini, bikinin itu. Bu, walal akhiratu khairul laka minal. Pilih mau seneng dunia apa mau seneng akhirat. Kalau kepengen bahagia di akhirat nanti, hidup di dunia mesti yang ujian tuh. Ujian, yang sabar. Jangan kemudian tinggalin yang ini. Lebih baik saya bersama dengan dia. Enggak ada. Enggak gitu caranya jalanin hidup, enggak gitu. Kayak gitu. Yang sabar. Mudah-mudahan Allah balas kita dengan surga. Ayyuma imra'atin sallat fardaha samat syahraha wa ta'at zawjaha faltadkhulil jannah min ayyi babin sya'at. Kalau ada perempuan sholatnya bagus, puasanya bagus. Andai dia nggak punya banyak-banyak ibadah sunnah, tapi dia bisa hormat suaminya, dia taat sama suaminya, dijunjung tinggi suaminya, dia benar sama suaminya. Kata Nabi Muhammad, tar di akhirat dia boleh pilih surga manapun yang dia inginkan. Dah tuh ingetin ucapan saya. Dah gak usah dengerin omongan teman-teman. Ya ampun lu mau-maunya sama dia. Jangan. Dengerin aja omongan saya Bu, dengerin. Inget-ingetin, masukin ke hati. Saya ngomong dari hati, masukin ke hati. Insya itu nomor 1 sabar. Nomor 2, kalau kamu kepengen ngikutin jalannya para wanita-wanita surga, jangan tinggal ibadah. Jangan tinggal. Yuk tinggalin dosa. Ya deh ya. Buat adik-adik nih paling berat tuh. Tinggalin dosa untuk gak pacaran. Tapi kalau kamu berhasil melalui masa-masa remajamu, masa-masa kamu mulai beranjak dewasa, sampai kemudian kamu menikah, sampai kemudian punya anak, kamu gak pakai pacaran. Saya ucapkan selamat padamu, kamu layak untuk surga. Kamu layak untuk surga. Katanya Sayyidah Maryam, bagaimana saya bisa hamil? Bagaimana saya bisa punya anak? Jika bahkan lam yamsasni bashar, saya tidak pernah bersentuhan dengan laki-laki manapun. Keren. Tuh, kalau kamu bisa jadi perempuan yang menjalani masa remaja, menjalani masa dewasamu sampai dengan kamu menikah, lam yamsasni bashar, saya tidak pernah bersentuhan kulit dengan laki-laki manapun yang bukan mahram saya. Masya Allah, Masya Allah. Kamu layak untuk surga. Tinggalin dosa-dosa. Dan saya harus sampaikan juga nih kepada ibu-ibu karena saya sedih banget dengarnya. Saya sedih banget. Indonesia ini Bu, judi online-nya tertinggi seluruh dunia. Kenapa mereka bisa terjebak pada judi online?
Karena mereka asalnya terjebak pada pinjaman online. Pinjol. Asalnya pinjol kagak bisa bayar. Akhirnya mikir biar cepet bisa kebayar. Akhirnya jadi judi. Main slot. Kenapa bisa jadi banyak kayak begitu tuh, bahkan terbanyak, tertinggi di seluruh dunia? Karena ternyata ada banyak yang main judi online tersebut perempuan-perempuan, emak-emak. Karenanya saya harus sampaikan padamu, Bu, jangan sampai kamu terjerat kepada dosa besar judi, jangan sampai juga kamu terjerat kepada dosa besar riba. Riba, pinjaman yang berbunga. Ibu jangan tertarik buat pinjam yang berbunga. Kenapa gitu? Sebab Nabi Muhammad bilang, la'anallah akilur riba wa mukila wa katibah wa syahidah. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang meribakan uangnya, merentenkan uangnya, membungakan uangnya, yang ngasih pinjaman. Yang ngasih pinjaman itu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Yang bikin aplikasi judi online itu Allah subhanahu wa ta'ala melaknat. Yang perusahaan yang punya itu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wa mukilah, yang pada pinjaman berbunga itu juga Allah Subhanahu wa taala melaknat. Allah melaknat yang makan uang riba, Allah melaknat yang memberi makan uang riba. Yang ngasih pinjaman sama yang minjem sama-sama dilaknat. Bahkan wakatibah, yang jadi adminnya, yang bagian nulisnya dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Wasyahidah, bahkan yang jadi saksinya. Nih ada teman kamu nih. Dia bilang, saya punya duit nih, gimana ya, mau pinjem susah banget. Saya pinjem online aja kali ya. Utang nih, pinjem online nih, HP di tangan kan. Terus kamu bilang, iya dah. Kamu sekedar begitu, kamu sekedar tahu tapi tidak menghalangi temanmu, menghalangi keluargamu untuk melakukan hal tersebut, kamu dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Betapa besarnya laknat. Apa sih laknat? Dijauhkan dari rahmatnya Allah. Artinya dijauhkan dari surga. Pengen jadi perempuan yang dirindukan surga, jangan main-main. Jangan main-main sama urusan riba. Jangan main-main sama urusan bunga. Mau bunganya 0, sekian persen aja, jangan Bu. Apalagi kalau bunganya sampai dengan 5%, 10%, jangan. Saya sampaikan padamu, jangan. Bahkan ibu-ibu sekalian, saya baca di Quran, dari depan sampai belakangnya Allah tuh ngasih ancaman perang cuman buat 2 orang. Yang pertama yang ngebunuh Nabi, emang pantas banget kan diancam diperangin sama Allah. Allah utus Nabi malah dia bunuh, ya diperangin lah sama Allah hidupnya. Ibu-ibu sekalian, yang kedua yang diancam Allah, kamu kalau nggak berhenti aku perangin loh. Apa tuh? Yang ngerjain riba. Allah, kamu kalau nggak berhenti, fa illam tantahu fa'danu biharbin minallahi ta'ala. Biharbin minallahi. Kata Allah, kalau kamu nggak mau berhenti juga, maka aku mengumandangkan perang denganmu. Serem banget. Makanya Bu, orang kalau utang riba kayak begitu tuh, apalagi kalau merentenkan uangnya, meribakan uangnya, Bu, kagak akan enak hidupnya. Ya gimana mau enak hidupnya orang yang udah diperangin sama Allah. Kamu tiap kali mau utang riba, kamu bilang, ya Allah diperangin ya sama Allah. Perangin sama Allah. Tetap pilih aja yang sabar jalanin hidup. Gak apa-apa.
Sering saya sampaikan padamu, rezeki itu sekecil apapun cukup untuk membiayai hidupmu, namun sebesar apapun rezekimu nggak akan cukup untuk membiayai gaya hidup. Karenanya kalau kepengen hidup dalam keadaan tenang, damai, apalagi berharap di akhirat nanti masuk surga, hidup jangan banyak gaya. Jelas? Nggak apa-apa kok, nggak punya seragam yang dipunyain orang. Nggak apa-apa kok, nggak kebeli tas kayak yang dipunyain temen kamu, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Yang penting jangan punya utang. Enak hidup kamu, tenang hidup kamu. Jelas? Tinggalin dosa. Tuh 3. Yang terakhir, kalau kamu kepengen jadi wanita yang dirindukan surga, belajar dari 4 orang yang telah disebutkan oleh Nabi Muhammad sebagai ahli-ahli surga. Hatimu yang bersih, jangan biarkan hatimu punya kebencian terhadap siapapun. Itu modal. Kata guru saya, al-madar kullal madar fi salahil gulub. Urusan segala urusan, urusan paling penting dalam hidup adalah bersihnya hati. Kalau kamu punya hati yang bersih, enak udah. Hati yang bersih, hati yang gak punya kebencian terhadap siapapun. Hati yang bersih, hati yang selalu terima sama keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hati yang bersih, hati yang gak punya dendam, hati yang gak punya iri dengki sama siapapun. Hati yang bersih, hati yang gak punya kesombongan. Tidak merasa diri lebih baik daripada siapapun. Mudah-mudahan Allah karuniakan semua hal-hal ini, insya Allah. Apa aja tadi? 1, 2, ibadah. 3, tinggalin dosa. 4, bersihnya hati. 4 hal itu kalau kamu punya, kamu layak untuk jadi wanita yang kelak membersamai wanita-wanita yang telah disebutkan Nabi Muhammad sebagai wanita-wanita surga. Insya Allah.